renungan kita. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandang ringan. Katanya damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Saudara-saudara, saya mengulangi perenungan hari ini berdekatan ataupun sama dengan beberapa hari yang lalu dari Yeremia pasal 6. Nah, ketika renungan dari Yeremia pasal 6, banyak pertanyaan yang datang ke saya, terutama dari beberapa rekan yang melayani, sehingga pada hari ini saya fokus kepada teman-teman para penatua, diaken semas, atau pelayan lainnya secara kategorial di gereja masing-masing. Jadi hari ini saya menyampaikan hal yang lebih khusus dari biasanya. Saudara-saudara, peristiwa Yeremia pada masa lalu ada semacam kritik yang ia sampaikan kepada para nabi dan imam-imam pada masanya, di mana para imam dan nabi-nabi tersebut yang tugasnya untuk melakukan binaan rohani kepada umat, sehingga umat mendapatkan atau mengalami pertumbuhan spiritual, tapi ternyata itu tidak dilakukan dengan baik. Yeremia mengungkapkan bahwa semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Bahkan di dalam pelayanan atau layanan mereka kepada umat, ketika mereka berhadapan dengan umat yang mengalami luka-luka batin, mengalami kesulitan atau tekanan hidup rohani, tekanan batin, Yeremia mengatakan para nabi dan imam tersebut, para pelayan tersebut hanya mengungkapkan tentang damai sejahtera, dan sebatas di situ. Yeremia mengatakan mengobati luka umat dengan cara yang sederhana, yang ringan. Hanya sekedar kata-kata hiburan yang pendek, tanpa nasihat, tanpa ungkapan yang bersifat pemulihan diri, pemulihan batin, atau menasihati umat secara lebih mendalam, dan sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan umat. Nah, berangkat dari latar yang demikian, saya hantar khusus kepada rekan-rekan yang melayani dalam pelayanan, dalam bidang pelayanan yang masing-masing, secara kategorial, misalnya untuk anak-anak, remaja, pemuda, kaum wanita, kaum bapak, manula, dan seterusnya, dalam kerangka para pelayan ini melakukan visitasi atau percakapan ketika melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Ada seorang rekan di sosial media mengatakan kepada saya bahwa mereka membutuhkan semacam binaan agar ketika mereka datang kepada umat tidak sekedar kata-kata pendek dan doa dan selesai di situ. Mereka butuhkan satu binaan di mana mereka mampu melakukan semacam pastoral, semacam percakapan pemulihan ataupun konseling, atau mampu membangun atau memberikan solusi kepada umat, kepada jemaat yang mengalami benturan hidup, mengalami hal-hal sulit, masa-masa sulit yang membutuhkan pertolongan, nasihat,
yang bukan saja dengan kata-kata yang indah, tapi juga nasihat-nasihat yang dibangun berdasarkan hasil perenungan ataupun hasil refleksi teologis. Nah, itulah kebutuhan sebetulnya yang harus mereka dapatkan. Namun ternyata itu tidak terjadi. Oleh sebab itu, rekan-rekan pelayanan semuanya di mana saja saudara berada, dalam rangka agar kita mampu mengobati luka-luka batin, mengobati luka-luka umat, atau mengobati dan menyampaikan pesan-pesan moral, pesan moral, pesan-pesan pada rohani, pesan-pesan rohani kepada umat, maka kita perlu juga untuk belajar, bukan saja belajar Alkitab atau firman Tuhan atau bagaimana menghafal ayat dan memberikan kepada umat, tapi kita juga melengkapi diri dengan berbagai macam bacaan yang lain, percakapan-percakapan, kata-kata inspirasi, kata-kata yang membangun, bahkan juga bila memungkinkan kita membaca berbagai macam buku psikologi dan kita kaitkan dengan hal-hal yang baik dan benar, sekaligus kita merangkaikan itu semua dengan rancang bangun kitab suci, ayat-ayat yang mendukung, sehingga ketika kita berhadapan dengan umat yang membutuhkan layanan yang kita dapatkan di rumah mereka masing-masing atau dalam percakapan-percakapan kunjungan, maka bukan saja kita memberikan kepada mereka, mari kita berdoa dan selesai, tapi kita mampu juga melakukan percakapan yang ringan, yang bersifat psikologi, bersifat rohani, atau semampu mungkin kita memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana. Kita mulai dari belajar dan belajar. Kita isi diri kita dengan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kita juga mampu untuk menyatukan semuanya itu dengan berbagai macam bacaan-bacaan lain. Hingga ketika kita berhadapan dengan umat yang mengalami berbagai permasalahan, memang kita bukan ahli secara teologi, kita bukan ahli konseling pastoral, atau kita ahli psikologi. Tapi paling tidak kita mampu mendengar mereka berbicara, kita bertukar kata, bertukar pikiran, kemudian kita mendengar mereka. Sedapat mungkin kita mendengar mereka dan kita memberikan jalan keluar. Dan seandainya saudara dan saya mengalami hal-hal seperti itu, kemudian kita tidak mampu memberikan solusi terbaik, kita bisa membawa semuanya itu dalam percakapan dengan rekan-rekan pendeta yang ada di jemaatmu, rekan-rekan pelayan yang senior, sehingga ketika rekan-rekan pendeta dan senior itu tidak mampu mengunjungi, saudara-saudara sebagai para pelayan umat, para penatua, diaken dan smas atau pelayan-pelayan kategori lainnya, mampu menjadi penyambung lidah para pendeta, para senior untuk memberikan solusi cerdas kepada umat. Nah, itu bisa kita latih dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana, dan terus-menerus kita lakukan itu. Dan juga harus diingat bahwa kita perlu juga belajar mengisi diri mulai dengan firman, dan kita meminta kekuatan hikmat dari Tuhan sendiri. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, maka saudara dan saya walaupun pintar sekalipun, jago berkata-kata, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak menolong dan tidak membantu, maka terasa sia-sia. So, mulai hari ini mari kita belajar untuk tidak lagi mengobati luka-luka batin umat hanya dengan kata-kata yang tidak bermakna, atau kita berhadapan dengan mari kita berdoa saja dan selesai. Tidak, tapi kita belajar untuk memberikan nasihat, kita belajar untuk memberikan jalan keluar, kita belajar untuk memberikan kepada mereka kekuatan melalui firman, puji-pujian, dan doa. Saudara, kalau mengalami hal-hal yang kesulitan, bisa berhubungan dengan saya melalui WA. Catat nomor WA saya
081 81 21 642. Saya ulangi nomor WA saya 081 81 21 642. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Amin.